Hai Peanut Gengs. Guys, kalian pernah nggak sih berpikir pengen jadi jenius secara instan? Mungkin dengan meminum air rebusan dari catatan sekolah yang di blender, atau memukul kepala sampai pingsan berharap waktu bangun jadi sejenius Einstein? Hehehe, pikiran seperti itu mungkin hanya jadi lelucon aja ya guys. Tapi ada loh orang-orang yang ternyata mengalami hal tersebut di dunia nyata. Penasaran seperti apa? Yuk deh kita simak videonya. Inilah orang-orang jenius karena musibah yang dialaminya. Tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini, biar nggak ketinggalan info seru lainnya dari TSP. Jason Paget. Guys, kalian pernah nggak sih dikeroyok oleh sekelompok orang yang gak dikenal? Tentunya nggak enak banget kan ya? Nah, hal tersebut terjadi pada pria berkacamata bernama Jason Paget, yang mana ketika pulang dari tempat karaoke, ia diserang oleh dua orang laki-laki yang tak dikenal. Namun, kebiasaannya mulai berubah secara drastis setelah ia pulang dari rumah sakit. Melansir BBC.com, Paget akhirnya dilarikan ke rumah sakit akibat serangan itu guys. Dokter menyebut ia menderita cedera otak traumatis yang disebut Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Setelah itu, Paget mengalami trauma serta kecemasan dari insiden pemukulan tersebut. Di saat yang sama, dia juga merasa penglihatannya mulai berbeda dari sebelumnya, di mana ia melihat benda di sekelilingnya dalam bentuk geometri guys. Waduh, bisa gitu ya? Akibatnya, ia terbiasa menggambar bentuk geometris yang rumit. Hingga seorang profesor dari University of Miami bernama Barrett Brougard tertarik meneliti otaknya dengan menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional, yang mana pemindaian terhadap otak Paget menunjukkan kalau aktivitas otak kirinya lebih signifikan dibanding otak kanan, tepatnya di korteks parietal kiri bagian belakang mahkota kepala. Pantas aja ya guys. Ia sendiri telah menuliskan buku tentang insiden yang mengubah hidupnya itu guys. Buku yang berjudul Struck by Genius How a Brain Injury Made Me a Mathematical Marvel sudah ada di pasaran sejak 2014. Bisa nih buat kamu yang masih penasaran sama insiden yang dialami Paget. Selain itu, melansir Pacific Lutheran University, kini Paget sehari-hari bekerja sebagai manajer dalam 3 toko furniture tempat tidur di Tacoma, Washington DC bersama keluarganya. Sukses terus deh Paget untuk karirnya. Dr. Anthony Chicoria. Chicoria adalah pria yang tersambar petir usai menggunakan telepon umum pada tahun 1994. Akibatnya, ia harus terpental usai kejadian tersebut. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, Chicoria yang juga berprofesi sebagai ahli saraf mulai merasa ada yang aneh pada dirinya, di mana ia merasa tidak fokus ketika melakukan pekerjaan yang ia anggap mudah dan juga gampang lupa akan nama-nama orang. Melansir NewYorker.com, beberapa hari kemudian ia mulai bermimpi tentang sesuatu yang berhubungan dengan piano guys. Padahal ia nggak ada minat pada alat musik tersebut sebelumnya. Chicoria menyebut dia memang pernah belajar piano ketika kecil, tapi nggak serius-serius banget. Pasca tersambar petir malah sebaliknya. Wah. Ia pun melanjutkan kecintaan barunya itu hingga mengeluarkan album berjudul Notes from an Accidental Pianist and Composer dengan genre musik klasik guys. Wah, boleh juga nih buat kamu dengerin bagi kalian yang suka dengan dentingan suara piano. Derek Amato. Kasus Amato nggak jauh beda dengan yang dialami oleh Chicoria guys. Gimana enggak? Setelah kepalanya terbentur lantai dasar kolam renang, Amato justru bisa jago main piano loh guys. Melansir TheGuardian.com, pada 2006 silam ia tengah berenang di Colorado, Amerika Serikat. Naasnya saat asik berenang, kepalanya terbentur lantai dasar kolam renang, yang menyebabkannya dibawa ke rumah sakit karena cedera yang parah terjadi di kepalanya. Pasca siuman, pria kelahiran 1966 ini mengalami sakit kepala luar biasa dan ingatannya terganggu. Beberapa hari kemudian, ia mulai sesuatu dalam bentuk hitam dan putih mirip seperti tuts piano. Ia pun dengan gampangnya tertarik dengan piano begitu dalam. Wah, kok bisa gitu ya? Diketahui ia diduga terkena sindrom Sevan. Melansir Kompas,
Umumnya, pengidap sindrom Seven ditandai dengan beberapa ketidakmampuan fisik atau mental, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang tertentu. Contohnya dalam kasus Amato adalah ia ahli dalam musik. Orlando Cyril. Gak lengkap rasanya kalau nggak memasukkan nama Cyril dalam daftar ini. Pria satu ini mengalami perubahan signifikan dalam hidupnya ketika ia berumur 10 tahun, di mana saat itu bola baseball mengenai kepala Cyril hingga membuatnya jatuh ke tanah. Ia pun mulai merasa pusing dan merasakan sakit kepala yang begitu keras. Melansir staff.co.nz, setelah itu ia merasa dengan gampangnya untuk mengingat sesuatu. Baju yang digunakan temannya beberapa hari lalu, bahkan tahun sebelumnya, plat mobil yang melintas serta makanannya sehari-hari. Gimana rasanya ya bisa punya ingatan yang kuat? Hehehe. Oleh sebab itu, wajar aja guys kalau pria ini juga mampu menyelesaikan persamaan matematika kompleks hingga dapat menebak hari dalam kalender yang jaraknya bertahun-tahun. Semoga bisa dimanfaatkan deh kepintarannya buat orang di sekitarnya ya Cyril. Hehehe. Orsake. Orsake adalah orang selanjutnya guys. Ia adalah perempuan yang mengidap Seven Syndrome seperti orang-orang sebelumnya. Saat itu ia tengah bekerja di sebuah peternakan di Colorado, Amerika Serikat. Tetapi sebuah insiden terjadi yang menyebabkan cedera pada otak dan tulang belakangnya. Melansir ABC News, selepas itu banyak yang berubah pada diri Orsake. Dia jadi menyukai syair dan karya seni. Selain itu, wanita nyentrik ini juga tertarik pada matematika dan gemar menyelesaikan persamaan matematika yang rumit. Wah, ada-ada aja ya guys. Lihat aja waktu ia memamerkan karya seni dan puisinya. Keren-keren juga ya. John Sirkin. Gak jauh beda dengan Orsake, Sirkin juga menunjukkan minat yang kuat di bidang seni pasca insiden yang terjadi pada dirinya. Melansir npr.org, diketahui Sirkin menderita stroke pada tahun 1988, di mana sehabis pulang bermain golf ia terbaring sakit dan dilarikan ke rumah sakit guys. Setelah itu ia menunjukkan minat kuat akan dunia lukis. Dia menyebut karya seninya adalah perwujudan dari yang terjadi pada dirinya. Gak sampai di situ aja, lukisan Sirkin udah banyak dipajang di berbagai pameran seni. Wow, gokil juga ya guys. Karena kejadian luar biasa tersebut, seorang penulis bernama Eminat meluncurkan buku yang berjudul Shadows Bright as Glass, di mana Sirkin adalah objek dari buku tersebut guys. Wih, keren juga ya. Nah guys, itu tadi orang-orang jenius karena musibah yang dialaminya. Buat kamu jangan coba-coba melakukan hal serupa ya, karena insiden tersebut hanya terjadi dalam jumlah yang sangat kecil aja guys. Sampai jumpa and have a nice day.